Izin mulai Ustaz ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Alhamdulillah teman-teman jamaah sekalian, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Zat yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang mengatur, memberikan kita rezeki sehingga kita dapat hadir di majelis ilmu atas hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa marilah kita kirimkan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Taib, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Matan Abu Syuja bersama guru kita Al-Ustadz Mukhlis Subroto, hafizahullah ta'ala. Dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Al-Ustadz Mukhlis Subroto kami persilahkan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita membaca matan Mukhtasar Abi Syuja, atau yang dikenal juga dengan Al-Ghayah wa Taqrib, yang ditulis oleh Al-Qadhi Abu Syuja Ahmad Ibn Husain Al-Asfahani rahimahullah. Pembahasan kita sampai pada Al-Kafalah. Yang terakhir kita baca adalah tentang dhaman, itu jaminan, menjamin harta. Kalau pada kafalah yang disebutkan di sini itu adalah penjaminan, tapi yang tidak berkaitan dengan harta. Penjaminan berkaitan dengan jiwa. Di sini penulis rahimahullah beliau menyebutkan faslun wal kafalatu bil badani jaizatun, dan menjamin bil badan, suatu jiwa, jaizah, adalah diperbolehkan. Idza kana 'alal makfuli bihi haqqun li adami, apabila orang yang dijamin itu memiliki hak yang harus dia tunaikan berkaitan dengan hak kepada sesama manusia, bukan yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh untuk kafalah misalnya, kafalah qisas. A adalah orang yang ditetapkan untuk diqisas misalnya. A adalah orang yang ditetapkan untuk dijatuhkan hukuman qisas terhadapnya. Maka B menjadi kafil untuk A, dalam makna bahwa B ini menjamin ketika hukum qisas itu ditegakkan, A akan hadir di majelis misalnya. Atau misalnya yang berkaitan dengan hutang. A punya hutang, maka B menjadi penjamin bahwa pada waktu yang ditetapkan untuk melunasi, B ini menjamin bahwa A akan hadir kepada orang yang dipinjami, kepada orang yang memberikan hutang kepadanya tadi untuk melunasinya. Ini yang disebut dengan kafalah. Di sini disebutkan wal kafalatu bil badani jaizah, menjamin suatu jiwa,
Menjamin yang berkaitan dengan seseorang, jaizatun, itu diperbolehkan. Idza kana 'alal makfuli bihi haqqun li adami. Apabila orang yang dijamin itu dia memiliki tanggungan hak yang berkaitan dengan sesama manusia. Contohnya seperti qisas, seperti hutang, demikian juga hukuman karena menuduh orang lain berzina misalnya. Itu semua adalah hak yang berkaitan dengan sesama manusia. Sehingga untuk yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala maka tidak boleh ada kafalah. Seperti misalnya hukuman karena minum khamr misalnya. Hukuman karena minum khamr itu adalah hak yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dilakukan kafalah pada hukuman karena minum khamr tadi. Karena yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Adapun yang berkaitan dengan sesama manusia, hak yang berkaitan dengan sesama manusia, maka pada asalnya manusia itu akan menuntut. Pada asalnya manusia akan menuntut dan pada asalnya tidak memaafkan. Pada asalnya menuntut dan tidak memaafkan. Sehingga perlu dijamin yang berkaitan dengan hak kepada sesama manusia dan tidak perlu ada jaminan, tidak ada perlu kafalah yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pasal berikutnya penulis rahimahullah menjelaskan tentang syarikat. Mungkin ada yang ingin membaca? Naam, Ustaz. Ya, Faslun silakan. asy-syarikatu. Walisyarikati khamsu syara'id. An yakuna ala nadin minad darahimi wad dananiri niri. Wasani ayyattafiqa fil khinsi wan naw'i. Wasalis an yakhlital malaini. Rabi an ya'zana kullu wahidin minhuma li sahibihi fit tasarruf. Wal khamis an yakuna ar-ribhu ala qadril malaini. Wa likulli wahidin minhuma fashuha mata sya'a wa mata ahaduhuma batalat. Ya, cukup. Faslun, pasal yang menjelaskan tentang berserikat. Walisyarikati khamsu syara'id. Dan perserikatan itu memiliki 5 syarat. Syarat yang pertama, antakuna ala nadin minad darahimi wad dananir. Bahwa perserikatan itu menggunakan harta yang tunai berupa dinar atau dirham. Jadi harta yang digunakan untuk berserikat tadi, untuk usaha bersama tadi, adalah harta yang berlaku, mata uang yang berlaku misalnya, dan tunai. Wa an yattafiqa fil jinsi wan naw'. Dan sama dari sisi jenis dan bentuknya. Sama dari sisi jenis dan bentuknya. Jadi misalnya dilakukan dengan dinar, maka 2 orang misalnya A dan B berserikat untuk menjalankan usaha bersama. A memberikan modal 10 dinar dan B memberikan modal 10 dinar misalnya. Atau dalam bentuk yang lain misalnya gandum, 2 orang bekerja sama untuk jualan gandum, A memberikan gandumnya 10 kilo, B 10 kilo. Dan jenis gandumnya sama.
Kemudian wa an yakhlital malain, dan dua harta tadi dicampur menjadi satu. Dicampur menjadi satu digunakan untuk usaha bersama-sama. Wa an ya'zana kullu wahidin minhuma li sahibihi fit tasarruf. Dan setiap pihak mengizinkan kepada yang lainnya untuk boleh memanfaatkan harta atau modal bersama tadi. Sehingga kalau misalkan usahanya dijalankan bersama-sama antara A dan B tadi, maka misalnya A dan B semuanya punya kewenangan untuk menjual barang usaha bersamanya tadi misalnya. Wa an yakuna ar-ribhu wal khusranu ala qadril malain. Keuntungan dan kerugian ala qadril malain. Itu sesuai dengan kadar dari harta masing-masing pihak yang memberikan modal bersama tadi. Jadi kalau misalnya modal tadi setengahnya dari A dan setengahnya dari B, setengah modal dari A dan setengah modal dari B, maka kerugian atau keuntungan itu dibagi setengah-setengah. Misal A memberikan modal 10 dan B memberikan modal juga 10. Kemudian dari usaha bersama itu ada keuntungan 5 misalnya. Modalnya 10 dari A, 10 dari B, kemudian keuntungannya 5. Maka karena modalnya ini setengah dan setengah, keuntungan ini dibagi menjadi 2. Maka keuntungan untuk A adalah 2,5, begitu juga B mendapatkan 2,5 dari keuntungan tersebut. Begitu juga apabila terjadi kerugian, maka ditanggung berdua apabila modalnya 50%, 50%. Jadi pada contoh tadi, apabila A memberikan modal 10, kemudian B memberikan modal 10, dan kerugiannya 2, maka ditanggung bersama sesuai dengan bagian dari modal tadi. Karena A setengah, B setengah, maka dibagi 2. Satu kerugiannya ditanggung oleh A, dan kerugian yang kedua, satu juga ditanggung oleh B. Begitu juga misalnya apabila tidak 50-50. Misalnya A memberikan modal 60, kemudian B 40 misalnya. Maka kerugian, demikian juga keuntungan itu sesuai dengan persentase modal yang diberikan. Walikulli wahidin minhuma fashuha mata syah. Dan dalam perserikatan ini, boleh bagi salah satu dari keduanya atau lebih fashuha untuk membatalkannya. Jadi membatalkan kerjasama tersebut. Mata syah, kapan saja dia menginginkan. Usaha bersama, kemudian ada yang ingin mundur dari usaha itu, maka kapan saja ingin untuk mundur dari usaha bersama tadi, itu diperbolehkan. Wa mata ahaduhuma batalat. Dan apabila ada salah satu pihak yang meninggal, maka perserikatan tersebut batal. Maksudnya orang yang meninggal tadi, maka batal perserikatannya. Ini pasal yang menjelaskan tentang syarikah, tentang usaha yang dilakukan bersama-sama oleh lebih dari satu orang. Pasal berikutnya adalah tentang al-wakalah, perwakilan. Mewakilkan kepada orang lain dalam melakukan akad. Mewakilkan kepada orang lain dalam melakukan akad. Akad jual beli misalnya, diwakilkan kepada orang lain. Silakan dibaca. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-mu'allif Abu Suja fil kitab al-ghaya wa takrib faslun al-wakalatu.
wa kullu ma jaza lil insani tasarruf fihi bi nafsihi jaza lahu an yuwakkila aw yatawakkala fihi wal wakalatu aqdun jaizun wa likullin minhuma fashuha mata sya'a wa tanfasikhu bi mauti ahadihima. Wal wakilu amainun fima yaqbidhu wa fima yasrifu wa la yatmanu illa bitafriq wa la yajuzu an yabi'a wa yastariya illa bi thalathati syara'id. Al-ula an yabi'a bi thamanil misl wa thani an yakuna naqdan. Al-thalith bi naqdil baladi wa la yajuzu an yabi'a min nafsihi wa la yukirra ala muwakkilihi illa bi idnihi. Ya, cukup. Faslun, pasal yang menjelaskan tentang wakalah, perwakilan. Wa kullu ma jaza lil insani tasarrufu fihi bi nafsihi jaza lahu an yuwakkila fihi au yatawakkal. Dan segala sesuatu yang boleh bagi seseorang untuk melakukannya sendiri, jaza lahu an yuwakkila fihi, maka boleh baginya untuk mewakilkan kepada orang lain, au yatawakkal, atau menjadi wakil bagi orang lain. Sehingga apabila seseorang boleh melakukan jual beli misalnya, maka boleh bagi orang tadi untuk mewakilkan jual beli tersebut kepada orang lain, boleh juga bagi orang tersebut untuk menjadi wakil orang lain dalam jual beli. Wa kullu ma jaza lil insani tasarrufu fihi bi nafsihi jaza lahu an yuwakkila fihi au yatawakkal. Sehingga kalau orang yang terkena gangguan jiwa misalnya, orang gila atau anak kecil, orang gila dia tidak boleh melakukan jual beli, maka tidak boleh mewakilkan kepada orang lain dan tidak bisa juga menjadi wakil bagi orang lain. Wal wakalatu aqdun jaizun. Dan wakalah itu adalah akad yang jaiz, akad yang diperbolehkan. Maksudnya tidak mengikat. Maknanya walikullin minhuma fashuha matasya. Bagi salah satu dari keduanya, orang yang mewakilkan atau orang yang menjadi wakil, itu boleh untuk membatalkannya, untuk berhenti dari perwakilan tadi, matasya, kapan saja dia inginkan. Wa tanfasihu bimauti ahadihima. Dan al-wakalah, perwakilan ini berakhir bimauti ahadihima apabila salah satu dari kedua pihak tadi, orang yang mewakilkan atau orang yang menjadi wakil, meninggal. Jadi perwakilan untuk menjual barang misalnya, agen atau distributor misalnya, itu termasuk dalam akad wakalah, masuk dalam akad perwakilan. Sehingga kapan saja dia ingin untuk berhenti menjadi wakil dari penjual tadi, maka boleh baginya untuk berhenti. Dan apabila salah satu pihak meninggal, maka wakalah tadi, perwakilan tadi berakhir. Wal wakilu aminun fima yaqbiduhu wa fima yasrifuhu. Dan wakil itu dia adalah orang yang memegang amanah. Fima yaqbiduhu, dalam apa yang dia pegang, wa fima yasrifuhu, dan apa yang dia lepaskan. Sehingga wakil itu dia memiliki kewenangan seperti orang yang diwakili.
Wala yadmanu illa bitafrid. Dan wakil itu tidak mengganti kerusakan, tidak mengganti kerugian, illa bitafrid, kecuali apabila dia menyia-nyiakan amanah yang diberikan kepadanya tadi. Sehingga pada asalnya apabila terjadi kerusakan misalnya pada barang yang dipegang oleh wakil tadi, kalau itu bukan karena kelalaiannya, maka dia tidak mengganti. Tapi apabila kerusakan tadi terjadi karena kelalaian wakil tadi, maka dia harus mengganti kepada orang yang memberikan perwakilan itu kepadanya. Wala yajuzu an yabi'a wa yashtariya illa bi thalathati syarat. Dan tidak diperbolehkan untuk menjual dan membeli ini pada wakalah yang bersifat umum. Jadi apabila seseorang berkata kepada orang lain, misalnya A berkata kepada B, A mengatakan kepada B, kamu menjadi wakil saya. Kamu menjadi wakil saya dalam semua akad, dalam semua bentuk akad. Maka dalam hal ini tidak diperbolehkan bagi B tadi untuk melakukan jual beli kecuali apabila terpenuhi 3 syarat. Ketika A mewakilkan kepada B, jadi A mengatakan bahwa B, kamu menjadi wakil saya dalam semua bentuk akad, misalnya. Maka B tadi boleh untuk melakukan jual beli sebagai wakil dari A apabila terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, an yabi'a bithamanil mithli. Apabila dia melakukan jual beli dengan harga yang sesuai. Dengan harga yang sesuai. Sehingga barang yang dijual atau barang yang dibeli itu dengan harga yang wajar. Dengan harga yang wajar. Wa an yakuna naqdan, dan jual belinya tunai, binaqdil balad, dengan mata uang yang berlaku di daerah tersebut. Dengan mata uang yang masih dipergunakan. Apabila terpenuhi 3 syarat ini, maka boleh bagi wakil yang wakalahnya itu bersifat mutlak tadi, bersifat umum, untuk melakukan jual beli. Wala yajuzu an yabi'a min nafsihi. Dan tidak diperbolehkan bagi wakil untuk membeli dari dirinya sendiri. Tidak boleh bagi wakil untuk membeli barang yang dia jual sendiri. Misalnya A mewakilkan kepada B. A mewakilkan kepada B untuk membeli sepeda misalnya. A mewakilkan kepada B untuk membeli sepeda. Maka tidak boleh, jadi kebetulan B tadi punya sepeda. Tidak boleh bagi B itu untuk membeli sepedanya sendiri, kemudian diserahkan kepada A. Di sini disebutkan wala yajuzu an yabi'a min nafsihi. Tidak diperbolehkan bagi orang yang menjadi wakil untuk membeli apa yang dia jual sendiri. Sehingga kalau A ini tadi mewakilkan kepada B untuk membeli sepeda, maka B tidak boleh menjual sepeda yang dia miliki sendiri. Dia beli sepeda milik orang lain, milik C misalnya, kemudian dia serahkan kepada A. Itu yang boleh. Kemudian wala yuqirra ala muwakkilihi illa bi'idnih. Dan seorang wakil itu tidak boleh memberikan pengakuan atas suatu hak untuk orang yang dia wakili illa bi'idnih, kecuali dengan izinnya, dengan izin orang yang memberikan perwakilan.
Jadi kalau misalnya A itu mewakilkan kepada B. A mewakilkan kepada B. Jadi B ini adalah wakil dari A. Maka pengakuan atas hutang misalnya, pengakuan atas hutang. Jadi kalau ada orang lain bertanya kepada B, kamu punya A punya hutang kepada saya, kepada C misalnya 10. Maka B ini tidak boleh berikrar, tidak boleh mengiyakan pada asalnya. Wala yuqirru ala muwakkilihi illa bi'idznih. Maka pengakuan atas hutang tadi misalnya itu dikembalikan kepada A. Tanya saja langsung kepada A dan tidak tanya kepada wakilnya. Illa bi'idznihi, kecuali apabila diizinkan. Kecuali apabila diizinkan. Jadi misalnya A tadi mewakilkan kepada B dan A memberitahu bahwa dia punya hutang kepada C 10 misalnya. Nanti kalau misalkan ditanya apakah di pengadilan misalnya, bahwa apakah benar A ini punya hutang kepada C 10, maka boleh bagi B untuk berikrar. A tadi mengizinkan kepada B untuk mengakui hak atas hak orang lain yang menjadi kewajiban bagi A untuk menunaikannya. Maka apabila diizinkan, itu diperbolehkan. Wala yuqirru ala muwakkilihi illa bi'idznih. Dan tidak boleh memberikan pengakuan atas suatu hak yang harus ditunaikan oleh orang yang memberikan perwakilan illa bi'idznihi, kecuali apabila dia, orang yang memberikan perwakilan tadi, mengizinkan. Apabila tidak, maka kembali ke asalnya. Kembali ke orang yang mewakilkan, dan orang yang menjadi wakil tadi tidak memberikan pengakuan, tidak memberikan ikrar. Pasal berikutnya ini menjelaskan tentang ikrar tadi, tentang pengakuan atas suatu hak. Fadlan, silakan dibaca. Nah, qala al-mu'allif Abu Suja rahimahullah ta'ala fi kitab Al-Ghaya wa Takrib faslun al-iqrar wal muqarru bihi dorban haqqullahi ta'ala wa qul adamihi wa fahaqqullahi ta'ala yasihhu ruju'u fi anil iqrari bihi wa qul adami la yasihhu ruju'u fihi anil iqrari bihi wa taftakiru sihhatul iqrar ila thalathati syara'id al-ula al-bulugh wasani al-aql wasalis al-ikhtiyar wa in kana bimali u'tubira fihi syartun rabi'un wa huwa rushd wa idza aqarra bimajhul ruji'a ilaihi fi bayani wa yasihul istithna'u fil iqrar idza wasalahu bi wa huwa fi halis sihhati wal maradi sawa'un. Ya, faslun, pasal yang menjelaskan tentang ikrar, pengakuan atas suatu hak. Jadi kalau ikrar itu pengakuan atas suatu hak yang harus dia tunaikan. Pengakuan atas suatu hak yang harus ditunaikan oleh orang yang mengaku tadi. Kalau pengakuan atas suatu hak yang harus ditunaikan oleh orang lain, itu yang disebut dengan persaksian, disebut dengan syahadah. Jadi apabila seseorang mengakui, saya punya hutang kepada A 10 misalnya. Saya punya hutang kepada A 10. Itu pengakuan atas suatu hak orang lain yang harus dia tunaikan, yang harus ditunaikan oleh orang yang mengakui tadi. Maka itu disebut dengan ikrar. Disebut dengan ikrar. Berbeda apabila
pengakuan atas suatu hak tadi harus ditunaikan oleh orang lain, maka itu disebut dengan persaksian, disebut dengan syahadah. Apabila A misalnya mengatakan bahwa B itu punya hutang terhadap C 10. A mengatakan bahwa B punya hutang kepada C 10. Ini pengakuan atas suatu hak, tapi orang lain. Bukan menjadi kewajiban bagi orang yang mengatakan tadi untuk menyelesaikannya. Maka itu disebut dengan persaksian, disebut dengan syahadah. Wal muqarru bihi dharban. Sesuatu yang diakui, hak yang diakui, itu ada dua bentuk. Hakullahi ta'ala, hak yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti berzina misalnya, minum khamr, itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelanggaran atas larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ada ibadah yang belum dia tunaikan misalnya, itu berarti memiliki tanggungan berkaitan dengan hak Allah. Kemudian yang kedua adalah hakul adami. Hakul adami itu hak yang berkaitan dengan sesama manusia. Hak yang berkaitan dengan sesama manusia. Seperti pembunuhan misalnya, qisas. Kemudian menuduh orang lain berzina, al-qadz, atau hutang misalnya. Itu hak yang berkaitan dengan orang lain. Dan telah disebutkan tadi bahwa yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala itu dibangun di atas asas musamahah. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Berbeda dengan hak yang berkaitan dengan sesama manusia, maka pada asalnya orang itu tidak memaafkan dan akan menuntut haknya. Pada asalnya manusia tidak memaafkan dan akan menuntut haknya. Sehingga di sini disebutkan fahaqqullahi ta'ala yasihhur ruju'u fihi 'anil iqrari bihi. Maka yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala sah, diperbolehkan untuk menarik kembali pengakuan tersebut. Sah untuk menarik kembali ikrar pengakuan tersebut. Seseorang mengaku misalnya, seseorang mengaku minum khamr, tapi kemudian dia menarik kembali. Saya menarik pernyataan saya tersebut misalnya. Itu diperbolehkan. Kenapa? Karena kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada asalnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun dan Maha Maaf. Sehingga diperbolehkan untuk menarik pernyataan ikrar yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau seseorang mengaku berzina misalnya. Kemudian di hadapan hakim mengakui untuk kali yang pertama. Jadi pada kali pertama dia mengakui melakukan perbuatan zina. Kemudian setelah itu dia mencabut pengakuan tersebut. Itu boleh apabila berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan hak terhadap sesama manusia yang asalnya bahwa manusia itu akan menuntut haknya, tidak memaafkan. Sebutkan di sini wa haqqul adamiyyu la yasihhu ar-ruju'u fihi 'anil iqrari bihi. Hak terhadap sesama manusia itu pengakuannya, ikrarnya tidak boleh dicabut. Jadi kalau seseorang mengaku A misalnya mengaku punya hutang kepada B 10. Maka ketika sudah diakui hak tersebut, maka tidak boleh untuk mencabut kembali. Wa taftaqiru sihhatul iqrari ila thalathati syara'id. Ikrar yang sah itu membutuhkan 3 syarat.
Jadi apabila 3 syarat ini terpenuhi, maka pengakuan atas suatu hak tadi adalah sah. Yang pertama adalah al-bulugh, dewasa. Wal aqlu, berakal. Wal ikhtiyar, tidak terpaksa. Maka seseorang yang mengaku bahwa dia punya hutang kepada orang lain dan dia adalah orang yang dewasa, berakal, dan pengakuan itu muncul dari dirinya sendiri bukan karena paksaan, sukarela, maka sah pengakuan tersebut. Maka sah pengakuan tersebut. Wa in kana bimalin, dan apabila pengakuan itu berkaitan dengan harta, wa'tubira fihi syartun rabi', maka berlaku syarat yang keempat, wa huwa rusydu, yaitu ar-rusyd, bijaksana dalam memanfaatkan harta tersebut. Memanfaatkan harta dengan baik. Karena sudah disebutkan dalam Al-Hajar, seseorang yang mubadzir dengan hartanya, seseorang yang tidak bisa memanfaatkan hartanya dengan baik, dia tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan harta tersebut. Sehingga di sini pengakuan atas suatu hak apabila berkaitan dengan harta, maka disyaratkan bahwa orang yang mengaku tadi dia adalah orang yang baik dalam memanfaatkan hartanya, bijaksana dalam memanfaatkan harta. Wa idza aqarra bimajhulin ruji'a ilaihi fi bayanihi. Dan apabila seseorang mengaku, memberikan pengakuan atas hak, tapi tidak disebutkan berapa jumlahnya, tidak diketahui berapa besarnya, ruji'a ilaihi fi bayanihi, maka ditanyakan kepada orang tersebut agar dijelaskan. Jadi A misalnya, dia mengaku memberikan ikrar di hadapan hakim bahwa dia memiliki hutang terhadap B 10 atau dia memiliki hutang terhadap B. Begitu saja. Jadi A mengaku bahwa dia punya hutang terhadap B. Tapi tidak disebutkan berapa itu. Maka ruji'a ilaihi fi bayanihi. Ditanyakan kepada orang tersebut, kepada A tadi, agar menjelaskan berapa jumlah hutang dia kepada B. Kalau tidak mau menjelaskan, maka bisa ditahan di penjara misalnya sampai dia mau menjelaskan berapa jumlah hutangnya kepada B misalnya. Wa idza aqarra bimajhulin ruji'a ilaihi fi bayani. Wa yasihhu al-istithna'u fil iqrar idza wasalahu bihi. Dan sah untuk istitsna, untuk menggunakan pengecualian fil iqrar, dalam ikrar, dalam pengakuan atas suatu hak tadi, idza wasalahu bihi, apabila pengecualian tersebut bersambung. Apabila pengecualian tersebut bersambung. Sehingga apabila A yang punya hutang kepada B, di hadapan hakim dia mengatakan, saya punya hutang terhadap B 10 kecuali 2. 10 kecuali 2. Maksudnya 10, tapi yang 2 sudah dibayarkan. Itu sah. Sehingga A ingin menjelaskan bahwa hutangnya terhadap B itu adalah 10. Tapi dia sudah membayarkan kepada B 2. Sehingga sisa hutangnya adalah 8. Sisa hutangnya adalah 8. Itu diperbolehkan menggunakan bentuk istitsna tadi, pengecualian itu diperbolehkan. Syaratnya idza wasalahu bihi. Apabila pengecualiannya itu diucapkan bersambung dengan pengakuan tadi. Jadi mengaku punya hutang 10, tapi yang 2 sudah dibayarkan. Itu boleh.
Adapun apabila dipisahkan dalam 2 majelis misalnya, persidangan pertama mengatakan punya 10 hutang terhadap B. Kemudian baru setelahnya besok atau dalam persidangan kedua mengatakan tapi yang 2 sudah dibayarkan. Maka tidak diterima. Tidak diterima pengecualian tersebut. Wahwa dan ikrar ini, pengakuan itu bihalis sihhati, dalam keadaan sehat, wal maradi, dan dalam keadaan sakit. Sakit parah maksudnya, yang dikhawatirkan dengan sakit tersebut meninggal, sawa, itu sama saja. Sehingga ketika seseorang berikrar, mengaku ketika sehat, demikian juga ketika sakit parah, mengaku atas suatu hak, maka dua-duanya diterima. Dua-duanya diterima. Ini beberapa pembahasan yang berkaitan dengan al-iqrar, pengakuan atas suatu hak, berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala dan yang berkaitan dengan hak terhadap sesama manusia. Pasal berikutnya adalah penjelasan tentang al-ariyah, pinjam meminjam. Silakan dibaca. Qala al-mu'allif rahimahullah, faslun al-'ariyah wa kullu ma yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i aini. Jazat i'ratuhu idza kanat Jazat manafi'uhu i'aratuhu. jazat i'aratuhu idza kanat manafi'uhu atharon wa tajuzul 'ariyah mutlaqatan wa muqayyadatan bimuddah wa hiya madmunatun 'alal musta'iri biqimatiha yauma talafiha. Ya, cukup. Faslun, pasal yang menjelaskan tentang al-ariyah, meminjam, pinjam meminjam barang. Wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi jazat i'aratuhu. Dan segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan dan bendanya itu tetap utuh, jazat i'aratuhu, maka boleh dipinjamkan. Idza kanat manafi'uhu atharan, apabila manfaatnya itu tetap ada. Jadi ketika dimanfaatkan, manfaatnya masih tetap ada. Meminjam pisau misalnya, meminjam pisau digunakan untuk memotong daging misalnya, maka itu diperbolehkan. Kenapa? Karena bisa dimanfaatkan dan benda tersebut tetap. Manfaatnya terus-menerus masih ada ketika barang tersebut dimanfaatkan. Ketika pisau tadi dimanfaatkan. Wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi jazat i'aratuhu idza kanat manafi'uhu atharan. Sehingga kalau barangnya habis ketika dimanfaatkan, maka tidak bisa dipinjamkan. Bukan pinjam meminjam namanya. Berarti meminta atau membeli misalnya. Lilin misalnya, apabila digunakan akan habis, maka tidak dipinjamkan, tapi itu diberikan. Wa tajuzul 'ariyatu mutlaqatan wa muqayyadatan bimuddah. Dan pinjam meminjam itu diperbolehkan mutlaqah. Apakah secara mutlak tanpa dibatasi? Wa muqayyadatan bimuddah, atau dibatasi dengan waktu tertentu. Jadi pinjam sesuatu misalnya, pinjam pisau tadi misalnya, sudah pinjam begitu saja. Tanpa disyaratkan harus dikembalikan setelah 2 hari atau harus dikembalikan setelah 1 pekan misalnya. Wa muqayyadatan bimuddah,
Dan boleh juga apabila dibatasi dengan waktu. Pinjam pisau, kemudian orang yang punya tadi mengatakan besok harus dikembalikan, mau dipakai misalnya. Atau setelah 3 hari harus dikembalikan karena mau dipakai sendiri. Sehingga ariyah, barang pinjaman itu boleh secara mutlak dipinjamkan begitu saja tanpa dibatasi dengan waktu tertentu. Demikian juga boleh apabila dibatasi dengan waktu tertentu. Wahiyya madmunah 'alal musta'iri biqimatiha yauma talafiha. Dan itu harus, dan barang pinjaman tadi madmunah itu harus diganti 'alal musta'ir oleh orang yang meminjam biqimatiha dengan sesuai harganya yauma talafiha, apabila rusak. Jadi pinjam pisau, kemudian pisaunya hilang, maka orang yang meminjam mengganti. Orang yang meminjam tadi mengganti sesuai dengan bentuk pisau tadi. Jadi misalnya pisaunya itu pisau jenis A misalnya, maka dikembalikan pisau jenis A. Atau kalau memang tidak ada barang yang semisal dengan itu, diganti dengan harganya. Pisaunya harganya 10 misalnya, maka dia ganti, diberikan kepada orang yang meminjami tadi 10. Karena tidak ada barang itu lagi misalnya. Barangnya sudah tidak ada di pasaran. Ini beberapa hukum yang berkaitan dengan al-ariyah, pinjam meminjam. Pasal berikutnya adalah tentang al-ghasab. Ghasab itu artinya menguasai milik orang lain secara zalim. Menguasai milik orang lain secara zalim. Memanfaatkan barang milik orang lain yang tidak diizinkan misalnya. Memanfaatkan barang harta milik orang lain tanpa izin dari pemilik. Itu masuk dalam ghasab. Silakan dibaca. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala faslun al-ghasab wa man ghasab malan li ahadin lazimahu radduhu wa arshu naqsihi wa ujratu mislihi fa in talifa dhamanahu bimithlihi in kana lahu mithl au biqimatihi in lam yakun lahu mithlun aktsara ma kanat min yaumil ghasab ila yaumit talaf. Ya. Pasal yang menjelaskan tentang ghasab, menguasai hak orang lain secara zalim. Wa man ghasaba malan li ahadin lazimahu radduhu wa arshu naqsihi wa ujratu mithlihi. Seseorang yang melakukan ghasab terhadap harta orang lain, lazimahu radduhu, maka dia harus mengembalikannya. Wa arshu naqsihi, demikian juga dia harus membayarkan sejumlah harta disebabkan karena kekurangan, disebabkan karena pemanfaatan tersebut. Jadi apabila terjadi kerugian karena pemanfaatan itu, maka orang yang melakukan ghasab tadi membayarkan terhadap pemilik. Wa ujratu mithlihi, dan dia harus membayar sewa untuk yang semisal dengan itu. Sewa untuk yang semisal dengan itu. Jadi misalnya seseorang memakai tanah milik orang lain tanpa izin. Memakai tanah milik orang lain tanpa izin. Maka yang pertama dia harus mengembalikan kepada pemiliknya.
Kemudian yang kedua harus membayarkan kerugian. Misalnya apabila terjadi kerugian. Jadi karena pemakaian tersebut pemilik rugi misalnya rugi 200 misalnya. Maka orang tadi yang melakukan ghasab tadi dia harus membayarkan 200 kepada pemiliknya. Kalau tidak terjadi kerugian maka tidak masalah. Tapi apabila terjadi kerugian, orang yang melakukan ghasab tadi dia harus membayarkan harga kerugian tadi. Wa ujratu mislihi, dan dia harus membayarkan sewa yang dengan harga yang wajar, dengan harga yang sesuai. Jadi menggunakan tanah tadi tanpa izin misalnya, kemudian dia gunakan selama 1 tahun. Maka dia harus membayarkan kepada pemiliknya harga sewa tanah tadi selama 1 tahun. Ini 3 hal yang harus dilakukan. Mengembalikannya, kemudian mengganti kerugian, 200 tadi misalnya, kemudian membayarkan uang sewanya. Sewanya misalnya 700. Ya dia bayarkan juga. Fa in talifa dhaminahu bimithlihi. Dan apabila rusak, maka dia menggantinya dengan yang semisal. In kana lahu mislun, apabila barang tersebut ada yang semisal. Au biqimatihi illam yakun lahu mislun, atau dengan harganya. Jadi tidak diganti dengan yang semisal tapi dibayarkan berapa harganya. Motor misalnya, jadi menggunakan motor tanpa izin pemiliknya, maka orang tersebut apabila motornya rusak atau hilang misalnya, maka dia mengganti dengan yang semisal. Jadi motor jenis A, maka dia kembalikan motor jenis A yang sama dengan yang di ghasab tadi. Au biqimatihi, atau mungkin barang tersebut sudah tidak ada di pasaran. Maka yang diberikan adalah nilainya, harganya. Au biqimatihi, atau dengan harganya, dengan nilainya. Ilam yakun lahu mislun, apabila tidak ada yang semisal dengan itu. Sudah tidak ada lagi di pasaran misalnya. Aktsara ma kanat min yaumil ghasbi ila yaumit talaf, dengan harga yang sesuai, yang paling banyak antara waktu ketika melakukan ghasab tersebut sampai ketika barang tersebut rusak atau hilang. Jadi dengan harga yang sesuai, dengan waktu ketika seseorang menggantinya, dengan harga pada waktu itu. Karena mungkin saja harga barangnya berubah, yang dulunya murah menjadi mahal, maka yang tengah-tengah, pertengahan antara itu. Nah, ini beberapa pasal yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan ke moderator. Jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan pada Ustaz Mukhlis Subroto Hafizahullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan. Fikih Syafi'i dengan kitab Matan Abu Suja. Baiklah, pada para jamaah teman-teman sekalian, apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait kajian kita pada pagi hari ini, bisa silakan ditanyakan melalui link yang akan kami kirimkan berikut. Ya. Sekali lagi pada teman-teman jamaah sekalian, apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait materi kita fikih Syafi'i selama ini atau dalam kajian hari ini atau kajian-kajian sebelumnya yang ingin ditanyakan bisa melalui link pertanyaan yang akan kami kirimkan berikut.
Taib, mungkin sekian kegiatan kita pada pagi hari ini, kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk senantiasa menuntut ilmu dan mengamalkannya serta bersabar di atasnya dan mendakwahkannya. Baik, apabila ada kekurangan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.